terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini, diambil dari kitab Hosea pasalnya yang ke-11. Bacaan gerejawi hari ini diambil dari Hosea pasal 11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita persiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami tertunduk di hadapan-Mu, karena malam ini bersama dengan anggota keluarga kami yang lain, kami tertunduk untuk memohonkan hikmat Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah keluarga ini. Tolong kami Tuhan, supaya firman yang kami baca kami mengerti, dan kami juga melakukannya dengan sukacita karena Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Bicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Hosea pasalnya yang ke-11 ayat 5-7 mengatakan demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti memanggil namaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Saya berharap semua kita bersama dengan keluarga tetap berada dalam keadaan yang sehat, sukacita, penuh berkat, kebaikan Tuhan yang tetap dirasakan sekalipun sedang berada di tengah pandemi COVID-19 ini. Jemaat Tuhan, kita mungkin pernah mendengar apa yang dikatakan oleh seorang proklamator bangsa Indonesia, Soekarno. Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ungkapan Bung Karno ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa seorang atau sebuah organisasi atau juga sebuah bangsa yang besar itu adalah sebuah bangsa atau seseorang atau sebuah organisasi yang mampu mengenal, memahami, dan belajar banyak dari sejarah hidupnya. Ibu bapak yang diberkati Kristus, pengenalan yang baik terhadap sebuah sejarah kehidupan, sejarah sebuah bangsa, sejarah sebuah organisasi, sejarah diri, sejarah keluarga akan mengantar seseorang atau sebuah bangsa pada kesadaran yang baik tentang hidup ini. Orang yang belajar dari sejarah akan mampu untuk berdiri dengan tepat di tengah-tengah kehidupan ini. Menjadi mawas diri, menjadi tidak sombong, menjadi paham terhadap apa yang dialami dan dirasakannya. Bukan karena kuat dirinya, tetapi karena banyak faktor, terlebih karena pertolongan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Ibu bapak saudara-saudara, karena itu Bung Karno mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bapak ibu yang diberkati Kristus, saudara-saudara dan anak-anakku yang disayang Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini dari Hosea pasalnya yang ke-11 sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana pengalaman hidup umat Tuhan Israel. Hidup umat Allah Israel adalah sebuah kehidupan yang berkali-kali dalam perjalanan hidupnya
merasakan kasih Allah yang tak terbatas itu. Kasih Allah yang kontinu, kasih Allah yang terus-menerus mereka alami dan mereka rasakan di tengah-tengah sejarah hidup mereka. Nampak dalam sejarah hidup umat Tuhan Israel. Misalnya kalau kita membaca Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-22. Allah memanggil mereka dengan panggilan khusus. Allah mengatakan Israel sebagai anakku. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, perhatian Allah yang menuntun umat Tuhan. Perhatian Allah yang begitu rupa terhadap umatnya telah menuntun, menjaga, memelihara, memberkati umatnya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dari satu zaman ke zaman yang lain. Dari satu situasi ke situasi yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ironisnya umat Tuhan Israel seperti tidak belajar dari sejarah. Umat Tuhan Israel seakan-akan mengabaikan pengalaman masa lalu yang mereka alami dalam hidup ini. Mereka seakan-akan berpikir bahwa apa yang mereka alami, yang mereka rasakan sampai dengan saat itu adalah karena kekuatan dan kehebatan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa semua itu karena pertolongan dan cinta Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab hari ini, jemaat Tuhan, kita akan memperhatikan ayat 5 sampai dengan ayat 7 dari bacaan kita yang tidak luput dari bacaan ayat 1 sampai 4 yang merupakan bacaan pagi hari ini. Ayat 1 sampai 4 menjelaskan tentang sejarah masa lalu Israel yang ternyata secara sengaja mau dilupakan oleh bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ayat 5 sampai 7 bacaan yang kita renungkan hari ini merupakan sikap dan tindakan Tuhan terhadap pembangkangan yang dilakukan oleh umatnya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, begitu rupa Allah mengasihi bangsanya. Begitu rupa di saat-saat mereka sesak, di saat-saat mereka susah, di saat-saat mereka terpuruk, tangan Tuhan terulur pada umat Tuhan ini. Tapi berkali-kali juga Tuhan dikhianati oleh umat pilihan yang dikasihinya. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ayat 5 dari bacaan kita menjelaskan tentang keputusan Tuhan untuk menghukum Israel. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Hosea menyampaikan bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang terus-menerus membelakangi Tuhan, serta tidak juga bertobat, maka Allah membiarkan mereka kembali ke zaman seperti zaman pembuangan pada masa lalu ketika mereka ada di Mesir. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap kesalahan yang terus-menerus dilakukan oleh umatnya tanpa keinginan untuk bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, upaya untuk membelakangi Tuhan dan menyembah Baal yang terus dilakukan oleh bangsanya kemudian membuat Tuhan mengambil keputusan ini. Ibu Bapak, ayatnya yang ke-6 dari bacaan kita menjelaskan tentang bentuk hukuman yang akan dialami oleh umat Tuhan Israel, yaitu peperangan yang sangat mencekam dan mengancam seluruh bangsa Israel. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari peperangan itu. Kota-kota, benteng-benteng, dan pintu-pintu gerbang yang kuat dan kokoh sekalipun tidak akan mampu menahan serangan peperangan tersebut. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, semuanya akan dihancurkan dan dimusnahkan. Setiap orang yang berusaha bersembunyi di balik benteng-benteng pun akan dibunuh. Betapa hukuman Tuhan akan terjadi di tengah-tengah hidup umat yang tidak mau bertobat. Saudara-saudara, ayat 7 dari bacaan kita menjelaskan betapa Allah kecewa terhadap Israel. Meskipun berita hukuman ini disampaikan oleh Allah, meskipun Allah begitu murka terhadap bangsanya, namun Israel tidak juga mau bertobat. Israel masih betah, masih terus-menerus hidup dalam dosa, hidup membelakangi Tuhan. Mereka tidak lagi meninggikan Tuhan.
Mereka bahkan meninggikan diri mereka dan Baal-Baal yang mereka bangun. Berhala-berhala baru yang mereka bangun. Dan mereka mengabaikan Allah yang telah menuntun mereka berjalan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca teks Alkitab yang sudah kita baca hari ini, pertanyaan serius bagi saya, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara di malam ini adalah, apa makna teks ini di tengah-tengah perjalanan hidup kita? Apa makna teks ini di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita tempuh? Ibu Bapak yang dikasihi Kristus, hari-hari ini kita sedang berada dalam sebuah masa yang mungkin bagi sebagian besar orang adalah sebuah masa yang berat dan sulit karena pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Semua orang menghadapinya. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, dalam situasi yang seperti itu, pertanyaannya bagi saya dan saudara-saudara adalah, apakah di masa-masa berat dan sulit ini, tangan Tuhan tidak pernah terulur bagi kita? Apakah di saat-saat yang tidak mengenakan ini, Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa kita? Bukankah kasih setia Allah tetap ada di sepanjang 7 bulan masa pandemi COVID-19 ini? Bukankah kemurahan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita? Dalam berbagai bentuk yang mungkin berbeda bagi setiap pribadi, bagi setiap rumah tangga, bagi setiap persekutuan. Tapi setiap orang, setiap keluarga, setiap persekutuan umat Tuhan tidak pernah hidup tanpa kemurahan Tuhan. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada berkat, ada cinta Tuhan yang masuk dalam ruang-ruang hidup kita. Dan Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, itulah yang membuat kita seyogianya bersyukur kepada Allah. Itulah yang seyogianya membuat kita sejatinya datang pada Tuhan, tertunduk di hadapannya dengan mengatakan, glory untuk Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena sekalipun dengan susah-susah, kita bisa melewati satu tahapan setiap hari, satu tahap lagi tiap minggu kita lewati per minggu, kita lewati per bulan dalam hidup kita. Dan 7 bulan Bapak Ibu, kita melewati pandemi COVID-19 ini dengan berbagai perkara. Mungkin ada susah, mungkin ada duka, mungkin ada pengalaman pahit, mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakan yang kita alami. Tapi bukankah juga ada pengalaman-pengalaman yang menggembirakan, yang mensejahterakan, yang menunjukkan bahwa tangannya terulur dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Kristus, anak-anakku yang disayang Tuhan, tidak ada satupun dari kita yang tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah, yang tidak mampu untuk berterima kasih kepada Tuhan, karena kita semua dilawat Tuhan, dipelihara dan dijaganya. Hari ini kita sedang diingatkan, Ibu Bapa yang dikasihi Kristus, untuk tetap meninggikan Tuhan di setiap peristiwa kehidupan. Betapapun mungkin berat, betapapun mungkin sulit, kesulitan, pergumulan, beratnya jalan hidup tidak membuat kita meninggalkan Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Seperti yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan Israel dalam bacaan hari ini. Membuat kita melupakan sejarah hidup kita. Yang sampai dengan saat ini, kalau kita bisa ada, bukan karena kuat kita. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi karena kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Ibu Bapa, saudara-saudaraku, anak-anak yang disayang Tuhan. Hari ini kita belajar untuk terus-menerus mau menggantungkan hidup kita kembali lagi kepada Tuhan. Mungkin kita sedang sulit, mungkin kita sedang berada dalam keadaan susah, mungkin situasi hidup kita tidak sama seperti sebelum pandemi. Tapi Ibu Bapa yang diberkati Kristus, mari hitunglah, kata nyanyian Kidung Jemaat, berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari hitunglah kemurahan Tuhan yang tidak pernah pupus dalam hidup kita. Karena itu tepat yang dikatakan oleh Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah hidup.
Jangan sekali-kali melupakan sejarah diri. Jangan sekali-kali melupakan sejarah persekutuan, di mana Tuhanlah penolong abadi kita, di mana Tuhanlah jawaban di tengah-tengah kesesakan kita. Dan ketika kita berteriak minta tolong pada Tuhan, tangannya terulur untuk menyentuh kita dan memberkati kita, menjawab setiap gumul hidup kita. Terpujilah Tuhan yang membuat kita tidak membelakangi Tuhan dan membuat kita untuk selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita membelakangi Tuhan, teks Alkitab hari ini, Tuhan tidak pernah kompromi terhadap dosa. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap kejahatan. Tuhan tidak pernah kompromi terhadap kesalahan. Tuhan tidak pernah bermain di gray area. Kesalahan tetap sebuah kesalahan. Dosa tetap sebuah dosa. Dan Allah menghukum umatnya sendiri. Allah menghukum saya dan saudara-saudara ketika kita tetap hidup dalam dosa. Tapi ketika kita kembali pada Tuhan, kita berjalan pada jalan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri dan kekuatan sendiri, maka di sana kita melihat jalan berkat, jalan kehidupan, jalan masa depan. Tuhan curahkan di tengah-tengah hidup saudara dan juga di tengah hidup saya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala dan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan di awal doa syafaat ini, saya memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak di rumah untuk menaikkan pokok-pokok doa pribadi, pokok-pokok doa keluarga yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan Tuhan di malam ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami merasakan anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Ada begitu banyak pengalaman yang kami rasakan, susah tapi juga senang. Pengalaman berhasil tapi juga mungkin belum berhasil. Kami berterima kasih Tuhan
untuk setiap peristiwa kehidupan yang menolong kami untuk tetap menggantungkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa malam ini. Bersama dengan seisi keluarga kami membawa kehidupan kami masing-masing. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami, melindungi kami, menjagai kami, sehingga kami boleh menjadi alat kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka-mereka yang sedang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan lindungi dan jagai. Berkatilah Tuhan setiap upaya pengobatan. Sembuhkanlah hamba-Mu Bapak Posma Aritonang, Ibu Esther Ringkung, Saudara Paul Rossi Kolibu, Ibu Wulan Tikonowo, Ibu Grace Pangemanan, Ibu Nelly Ratundwisang, Oma Bagi, Bapak Heri Bulok Lapna, Bapak Joni Edwin, Ibu Rina Rompas, Saudara Toa Runtu. Dalam tangan Tuhan semua mereka kami pasrahkan. Kami terus berharap jamahan tangan Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Kami juga teringat Tuhan, keluarga-keluarga yang di minggu ini kami doakan, keluarga Sri Rahayu Langi, keluarga Tarigan Rompas, keluarga Lambe Situmeang, keluarga Heri Bulok Lapna, keluarga Doni Istianto Hari Mahdi, keluarga Moniaga Pepa. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga ini, supaya di tengah-tengah kehidupan mereka selalu melihat Tuhan yang ada di tengah perjalanan, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Berkatilah anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka, sehingga di tengah hidup ini mereka selalu menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami juga teringat mereka-mereka yang ditambahkan usia sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, berkatilah secara khusus Ibu Laura Sondang Rikumahu, adik Amaira Kolopaking, Ibu Eni Kurniani, Ibu Werde Pangaribuan, Ibu Olga Kolopaking, Bapak Andreas Bangun, adik Anara Hutagalung, Saudara Darren Awondatu, Saudara Billy Sekawail, adik Chandra Diandra Gevarel, Bapak John Sitania, Bapak Stefanus Talib. Tuhan, mereka yang bersyukur di sepanjang minggu ini adalah mereka yang melihat bahwa semua itu ada karena karunia Tuhan. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Begitu juga Tuhan, kami mengingat akan pergumulan para janda, duda, anak yatim, anak piatu, orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tuhan, kaum lansia yang ada dalam jemaat, kami memohon anugerah dan penyertaan Tuhan atas mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Forum Komunikasi Gereja-Gereja Segalaksi Bekasi. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Selamatkan negeri kami dari intrik-intrik yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Kami berdoa Tuhan untuk majelis jemaat, untuk Pelkat Komisi BPPJ, Panitia Ruang Pelkat, Yapendik Rumah Ceria Galilea, Tim Satgas Usaha Dagang Galilea. Kami berdoa Tuhan untuk Tim Satgas COVID-19 GPIB Galilea. Dalam tangan-Mu semua mereka kami bawa dan bermohon Tuhan, peliharalah orang-orang yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan ini, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat karya-karya kebaikan yang dibuat. Kami berdoa untuk panitia, pengadaan, pengurus dan pelayan pelkat dan komisi. Tuhan lindungi dan pelihara, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena tuntunan dan pemeliharaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan upaya-upaya tim medis sebagai garda terdepan upaya untuk mengatasi COVID-19. Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka, jagai keluarga mereka, supaya mereka yang berjuang untuk mengatasi COVID-19 ini tetap dipelihara Tuhan dan dijagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan keluarga-keluarga yang saat-saat ini Tuhan sedang bergumul karena persoalan hidup yang sedang dihadapi. Mungkin karena masalah ekonomi, mungkin karena relasi-relasi yang buruk di tengah keluarga,
karena suami, karena istri, karena anak-anak, karena orang tua, karena saudara bersaudara. Kami hanya memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan menyelamatkan setiap keluarga yang terus mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk Tuhan tolong. Mari Bapa, kami mengingat saat ini Bapa, untuk pergumulan dunia ini. Tuhan selamatkan seluruh dunia dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Ya Tuhan, inilah doa dan harap kami. Ampunilah kelemahan dan kegagalan kami. Firman-Mu yang sudah kami baca hari ini, jadikan itu pelita bagi kami, untuk kami terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan kami yang kami naikkan dalam satu nama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dan pendengaran akan firman-Nya. Dan Dialah juga yang mengutus kita untuk menjalankan kehidupan ini sehari-hari sesuai dengan kehendak-Nya. Mari tetaplah berjalan pada jalan Tuhan. Tetaplah mendengarkan suaranya, sebab Dialah penolong dan penuntun hidup kita. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan perasaanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.